Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Dio Seta. Kisah yang berjudul Perang Tanah Danyang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Panas membakar hutan dengan kecepatan yang mengerikan, melahap setiap dedaunan dan pohon yang berdiri di jalannya. Di tengah kobaran api, sosok Jagat Bara berdiri angkuh. Tubuhnya memancarkan aura tidak terkalahkan. Jika bukan karena perlindungan sang Roro Mayit, Danan dan Cahyo mungkin sudah menjadi abu. Mengapa ada diriku yang lain? Danan bertanya dengan nada bingung, matanya terpaku pada sosok di hadapannya. Kau masih ingat Bara kan? Cahyo bertanya, matanya tajam. Tidak mungkin, aku melupakannya. Dia adalah dirimu, tetapi dari semesta bara, semesta yang dikendalikan oleh pusaka mayit. Sosok Danan dari semesta bara melangkah maju, menyodorkan keris Raga Sukma dengan tatapan penuh keyakinan. Danan menerima keris itu tanpa ragu. Tunjukkan pada kami, Danan yang selalu dibanggakan Cahyo, tantang sosok itu. Tenang saja. Aku hanya meminjamnya sebentar, ucap Danan sambil duduk bersila. Ia memisahkan sukma dari raganya dengan tenang, lalu mengambil keris itu dalam bentuk sukma. Cahyo dan Danan dari semesta bara hanya bisa saling bertukar pandang, bingung dengan tindakan tersebut. Tapi ketika keris itu berpindah ke tangan Danan dalam wujud sukmanya, semuanya menjadi jelas. Fisik keris Raga Sukma milikku tidak ada padaku, tapi sukma kerisnya tetap menyatu denganku, ujar Danan dingin. Ayo, bersiap. Cahyo memberi isyarat kepada Danan dari semesta bara untuk memperhatikan. Mereka mengangguk paham. Danan melayang ke udara tinggi di atas mereka dan mengarahkan ujung kerisnya ke arah Jagat Bara. Danyang adalah penjaga alam, tapi keberadaanmu hanya menghancurkan, teriak Danan dengan nada tajam. Manusia sombong, kau hanyalah roh lemah yang tidak pantas berbicara denganku, bentak Jagat Bara. Tapi, kilatan cahaya putih melesat, menembus udara dengan kecepatan yang mustahil, mengarah tepat ke mata Jagat Bara. Sang danyang api tersentak, namun berhasil menghindar. Meski kilatan itu tetap menggores pelipisnya. Jagat Bara menggeram, tapi sebelum ia sadar, Danan sudah ada di belakangnya. Keris Raga Sukma menancap dalam di tengkuknya. Energi putih bercahaya memancar dari keris itu, memaksa Jagat Bara berlutut. Danan, jangan gegabah, seru Roro Mayit yang segera melindungi sukma Danan dengan kabut hitamnya. Panas tubuh Jagat Bara mulai melukai Danan. Jagat Bara meraung, tubuhnya memancarkan panas yang semakin dahsyat. Kurang ajar. Api memancar liar, menjadikan suhu di sekitar mereka nyaris tidak tertahankan. Panas, Cahyo berteriak. Tubuhnya basah oleh keringat meski dilindungi kekuatan Wanasura. Selesaikan, sebelum aku jadi monyet panggang. Dengan tenaga terakhirnya Cahyo melayangkan pukulan ke dahi Jagat Bara, memaksa sang danyang kembali tersungkur. Berani-beraninya makhluk sepertimu menjatuhkan aku. Jagat Bara mengamuk, letupan-letupan api menyebar ke segala arah. Awas, Roro Mayit memperingatkan, suaranya penuh kecemasan. Aku tidak bisa menahan letupan itu. Ledakan menghantam mereka berdua. Cahyo terpental, tubuhnya terluka parah. Danan dalam wujud sukmanya merasakan sakit yang merembes hingga ke raganya. Berhenti, teriak Roro Mayit. Amarahnya memuncak melihat luka-luka pada Danan. Ia tidak lagi mampu menahan kekuatannya. Jangan sakiti Danan, suaranya menggema, memenuhi udara dengan aura mengerikan. Dalam sekejap Roro Mayit berubah menjadi sosok dewi berambut putih. Wajahnya menyeramkan dan kabut hitam yang memancar darinya melingkupi seluruh medan pertempuran.
Asap hitam mengepul tebal saat tubuh Roro mayit menerjang jagat bara merasuk langsung ke dalam tubuhnya. Raungan jagat bara memenuhi udara, rasa sakit menyayatnya dari dalam. "Pengkhianat!" teriaknya, membalas serangan itu dengan kobaran api yang langsung membakar tubuh Roro mayit. Kekuatan besar mereka beradu dahsyat, menghancurkan sisa-sisa pepohonan yang telah kering terbakar. Jagat bara melangkah maju, suaranya menggema seperti dentuman halilintar. "Pengkhianatmu tidak berarti, Roro mayit. Tidak ada manusia yang bisa bertahan dari apiku." Ledakan demi ledakan menggetarkan bumi, menghantam Danan dan Cahyo tanpa ampun. Mereka terhempas, luka bakar menghanguskan tubuh mereka. Namun dengan nafas yang tersisa, mereka berusaha tetap berdiri. "Matilah kalian!" Jagat bara mengumpulkan kekuatan, meledakkan api yang begitu besar hingga mengguncang tanah. "Tidak!" Roro mayit menjerit, matanya penuh kepanikan. Emosi bercampur aduk dalam dirinya saat ia menyadari tidak mampu melindungi Danan dan Cahyo. "Makhluk rendah seperti kalian tidak pantas melawan aku." Jagat bara tertawa puas, tapi tawa itu terhenti saat ia melihat bayangan samar di balik asap ledakan. Dua sosok berdiri tegak diselimuti api yang menyala dari kepulan asap yang perlahan memudar. "Siapa yang kau sebut makhluk rendah?" Suara Cahyo terdengar tajam dari balik asap itu. "Semua makhluk setara di mata Sang Pencipta, kecuali dalam keimanan dan ketakwaan." Danan muncul dari sisi lain, tatapannya membara. Api sukma geni melingkupi mereka, memulihkan luka-luka Danan dan Cahyo hingga sempurna. Cahyo menyeringai, "Tidak kusangka kau bisa memanfaatkan kekuatan keris sukma geni begitu cepat." "Biar ku beritahu, kau memang lebih hebat darinya." Cahyo menambahkan dengan nada menantang. "Tapi Danan dari semesta bara, dia lebih kuat darimu." Sebelum Cahyo selesai berbicara, roh Danan dari semesta bara melesat cepat, menyerang jagat bara tanpa ampun. Danan terpaku melihat kemampuan Danan dari semesta bara yang mampu mengendalikan kedua keris pusaka Sambara secara bersamaan. "Tidak akan aku biarkan manusia kalah lagi selama aku masih bernapas," teriak Danan semesta bara. Dengan keris raga sukma di satu tangan dan sukma geni di tangan lainnya, ia menusuk tubuh jagat bara dengan kilatan cahaya putih yang membakar. Blar. Jagat bara tersentak terhuyung ke belakang. "Makhluk sialan!" Jagat bara meraung, tetapi luka-lukanya pulih begitu cepat. "Apa?" Jagat bara memandang tidak percaya. Kilatan keris raga sukma berikutnya menghujam tepat ke matanya, menggoresnya dalam. Cahyo tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dak! Pukulannya menghantam jagat bara dengan keras, memaksa sang danyang api terpukul mundur. Sementara itu Danan mulai melantunkan mantra, keris raga sukma bersinar terang di dadanya. "Jagat lelembut, boten duwe wujud, kula nimbali, surga loka surga kayangan. Ketuh mulih, sampun nampani, tekan asa, tekan sedanten." Awan hitam menggulung di langit, hujan mulai turun, membasahi hutan yang hampir habis dilahap api. Tiba-tiba suara lembut namun penuh wibawa terdengar di antara gemuruh hujan. "Belum waktunya kau memanggilku, Danan." Suaranya sendang rangu terdengar jelas. "Tidak, Nyi, aku hanya membutuhkan hujanmu," jawab Danan dalam batinnya. "Kalau begitu, gunakan sebanyak apapun yang kau butuhkan." Suaranya sendang rangu menghilang bersamaan dengan hujan yang semakin deras. Jagat bara menyeringai meski tubuhnya kini diguyur derasnya hujan. "Kau pikir bisa menghentikanku dengan ini?" Api di tubuhnya tetap menyala meski mulai meredup perlahan. "Bukan hanya itu," ujar Danan dengan senyum penuh keyakinan. Cahyo mengangguk, paham maksudnya. Ia memanggil Wanasura, panglima kera raksasa dari alas Wanamarta. "Wanasura!" Tubuh besar Wanasura muncul, wujudnya penuh amarah. Api sukma geni dari Danan semesta bara melingkupi tubuh sang panglima, menjadikannya senjata baru dalam pertempuran. Kini jagat bara berhadapan dengan Roro mayit, Danan, Cahyo, Danan semesta bara dan Wanasura di bawah derasnya hujan. Api jagat bara semakin lemah, tubuhnya mulai terkikis oleh hujannya sendang rangu. Jagat bara gentar, ia tidak lagi berkata sepatah kata pun. Samar-samar apinya meredup dan wujudnya pun menghilang di bawah derasnya hujan itu. "Ini belum selesai," ucap jagat bara dengan nada rendah sebelum tubuhnya menghilang di bawah derasnya hujan.
memilih untuk mundur dari pertempuran itu. Suara petir menggelegar, hujan turun dengan deras tanpa henti di puncak gunung yang menjadi paku tanah Jawa. Kekuatan besar muncul di sana hingga keseimbangan alam manusia terganggu dan mengakibatkan keadaan alam yang aneh. Di sini saja ya mbah, di depan hujannya deras banget, jalannya nggak kelihatan. Seorang sopir angkot tua memelas melihat keadaan jalan yang tidak mungkin dilalui. Yalah, piye toh, wis tak bayar loh. Nyai Jambrong tidak terima dengan ucapan sopir itu. Eyang, udah, kasihan pak sopirnya. Guntur mencoba menahan Nyai Jambrong untuk rewel, sementara itu Dirga meminta sopir untuk minggir sambil mempersiapkan payung. Kalau nggak bisa nganter, gak usah jadi sopir angkot, protes Nyai Jambrong. Kalau mau cari mati naiknya jangan angkot, naik kuda lumping. Sopir angkot itu pun melaju dengan kencang hingga cipratan genangan air membasahi Nyai Jambrong. Sopir edan. Guntur dan Dirga yang merasa malu dengan tingkah Nyai Jambrong itu pun buru-buru menariknya berteduh. Sudah Yang, ada masalah yang lebih serius. Guntur kesal, namun Nyai Jambrong masih menggumamkan kekesalannya. Namun ocehan itu berakhir tepat saat petir besar menyambar puncak gunung di hadapan mereka. Mereka terdiam dan memandangi keanehan yang ada di hadapan mereka. Jadi di sini, tempat di mana sang ulama berhadapan dengan pemimpin danyang tanah Jawa. Dirga mengetahui dengan persis legenda tentang tempat di hadapannya. Benar, entah legenda itu nyata atau tidak, tapi tempat ini tetap menyimpan daya tarik untuk makhluk-makhluk itu, balas Nyai Jambrong. Saat memasuki jalur ke puncak, mereka pun menyadari sosok lain yang tengah bersemedi sambil berteduh di bawah pohon besar. Walau air hujan tetap menembus pohon itu, sedikit menahan terpaan angin yang menerpa orang itu. Mbak Jiwo, ternyata Mbak Jiwo sudah sampai lebih dulu. Dirga menghampiri Mbak Jiwo, dan Mbak Jiwo pun menyelesaikan semedinya dan menyambut mereka. Bukan aku yang pertama, jawab Mbak Jiwo sambil menengadah ke salah satu pohon besar. Di dahan pohon tinggi itu, Bliwaja terus berdiri menantang cuaca aneh sambil terus menatap ke arah puncak. Cawan kuning di tangannya tidak berhenti ia dentangkan, walaupun suaranya seringkali kalah dengan petir yang menggelegar. Wajahnya terlihat begitu cemas. Nyai Jambrong menyadari kegelisahan Bliwaja. Tidak hanya dirinya, kita semua cemas. Mbak Jiwo memindahkan pandangannya ke arah puncak. Ada sebuah benda menyerupai tanduk besar di atas sana. Ada beberapa sosok lain di sekitar tanduk itu yang menjaga ritual di sana. Tanduk itu Angkara Saka. Nyai Jambrong menyadari kengerian dari tanduk itu. Benar, kemunculan tanduknya saja sudah bisa membuat kekacauan seperti ini. Mbak Jiwo menggeleng dengan penuh rasa cemas. Kalau begitu, kita tidak boleh berlama-lama di sini. Pasti ada alasan mengapa mereka memilih tempat ini. Guntur mulai khawatir. Kita tidak menunggu Mas Danan dan yang lain, balas Dirga. Nyai Jambrong menghela nafas di bawah hujan deras itu. Ia merasa harus mengambil keputusan. Bocah-bocah itu pasti berurusan dengan sesuatu yang berbahaya. Itu artinya tugas kita saat ini adalah menahan kebangkitan itu sampai mereka datang. Aku mengerti. Mbak Jiwo menoleh ke arah Bliwaja memberi isyarat pergerakan. Mereka pun melangkah dengan cepat menuju puncak gunung itu, puncak dari segala kekacauan di sana. Manusia. Dirga menatap sosok wanita anggun di hadapannya dengan tatapan terkejut. Kanjeng Ratu Segerani berdiri di sana. Auranya memancar seperti bayangan gelap yang memeluk seluruh ruangan. Dirga tidak percaya bahwa ada manusia lain di tempat seseram ini. Dia tidak lagi pantas disebut manusia. Suara Bliwaja memecah keheningan. Ia telah melampaui itu dan hidup sejak perang pertama meletus. Kanjeng Ratu Segerani menyeringai lebar. Mata hitamnya perlahan berubah menjadi merah darah, berkilauan di tengah kegelapan. Tawanya memecah udara, menggema di setiap sudut tempat itu. Seolah-olah dinding-dindingnya juga ikut tertawa bersamanya. Selamat datang di kerajaanku. Dengan gerakan tangan yang anggun namun mencekam, ia mulai melukis udara dengan pola-pola misterius. Setiap goresan tangannya seperti mengubah atmosfer. Udara menjadi berat dan suara-suara samar mulai terdengar. Apa itu? Dirga memegang kepalanya. Suara sayup-sayup terdengar semakin jelas, teriakan, denting senjata, dan jerit pilu dari medan perang.
Beliau wajah tampak pucat, sementara Mbah Jiwo hanya berdiri mematung, wajahnya dipenuhi kengerian. Tidak, ini tidak mungkin. Dari balik kabut, sebuah keraton tua perlahan muncul. Bangunan itu terlihat usang, namun memancarkan aura mencekam. Di sekitar mereka arwah-arwah bermunculan, wajah-wajah mereka penuh luka dan penderitaan. Mereka prajurit setiamu. Suara Mbah Jiwo hampir tidak terdengar, getarannya dipenuhi ketakutan. Kanjeng Ratu Segerani tersenyum dingin. Ia melambaikan tangan, menarik satu roh yang terikat dalam penderitaan abadi. Roh itu mendekat dengan tubuh bergetar, wajahnya menyeratkan rasa sakit, namun tidak ada perlawanan. Ia tunduk, patuh tanpa daya. Mereka adalah pengikutku, katanya sambil mengelus kepala roh tersebut. Aku tidak menumbalkan mereka, aku hanya menjaga mereka agar tetap setia kepadaku hingga akhir zaman. Senyumnya semakin lebar dan tawa melengkingnya membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Gila. Nyai Jambrong berteriak, suaranya penuh kemarahan. Kanjeng Ratu Segerani menghentikan tawanya. Dengan satu gerakan tangan ia memutus siklus penderitaan para roh. Semua arwah itu berhenti sejenak, menoleh, lalu memusatkan perhatian mereka pada Guntur dan kelompoknya. Ini buruk, sangat buruk, bisik Dirga, suaranya gemetar. Mereka ada ratusan. Guntur meraih senjatanya, wajahnya serius, namun jelas terlihat kebingungan. Bagaimana kita melawan mereka? Kanjeng Ratu Segerani tersenyum tipis. Bersihkan tempat suci ini, perintahnya dengan nada penuh kebencian. Dengan satu kalimat itu ratusan roh menyerang serempak. Wajah-wajah bengis mereka bergerak liar. Tubuh mereka melayang atau berlari di tengah hujan yang kini turun dengan deras. Suara jerit dan lolongan bergabung dengan derai hujan, menciptakan simfoni kekuatan yang menggema di udara. Hentikan, kalian tidak seharusnya berakhir seperti ini, teriak Nyai Jambrong sambil menghadapi arwah-arwah itu satu persatu. Dengan gerakan bela diri dan ilmu kanuraganya, ia menyapu roh-roh yang mendekat, menghantam mereka hingga tubuh-tubuh rapuh itu terlempar. Namun itu tidak cukup. Setiap roh yang hancur kembali menyatu, lebih bengis daripada sebelumnya. Mereka tidak bisa mati, Guntur berteriak, memukul mundur satu roh yang mencoba menerkamnya. Ia berdiri membelakangi Nyai Jambrong, mengayunkan senjata dengan liar. Ini seperti melawan asap. Asap bisa melukai kita, Guntur, Dirga menyaut, memperlihatkan luka menganga di telinganya yang terus memunculkan darah. Di tengah kekacauan suara denting terdengar. Cawan suci Beliwaja bergema, menciptakan vibrasi yang menghentikan pergerakan roh-roh itu. Seketika mereka terdiam, tetapi hanya untuk beberapa saat. Arwah-arwah itu kembali mengamuk, kali ini lebih liar, lebih buas, membabi buta, menyerang di bawah hujan yang semakin deras. Tidak ada akhirnya, teriak Dirga. Suaranya tenggelam dalam gemuruh pertempuran, wajahnya menunjukkan kepanikan, namun ia tetap berdiri tegak. Kanjeng Ratu Segerani hanya berdiri di kejauhan, menikmati kekacauan yang diciptakannya. Mata merah menyala, penuh dengan rasa puas. Kalian akan mati di sini. Semua milik kalian akan menjadi milikku, seperti mereka. Tawa jahatnya bergema lagi, mengisi setiap celah ruang yang penuh teror. Denting cawan Beliwaja terus terdengar, memantul di tengah hujan deras yang tidak kunjung reda. Mbah Jiwo yang menyadari makna di balik bunyi itu, mengerti bahwa Beliwaja sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Ia tahu, waktu adalah kunci untuk memastikan keberhasilan ritual itu. Kimaisa Ombo, Mbah Jiwo menyerukan nama itu sembari melemparkan sebuah bola hitam. Dengan mantra yang meluncur dari bibirnya, udara di sekitar mereka berubah berat, dan dari bola hitam itu muncul sosok raksasa. Kimaisa Ombo berdiri tegap, tubuhnya hitam pekat, nafasnya terdengar berat, seperti gunung yang hampir meletus. Penguasa lembah. Dewi Naganingrum menyipitkan matanya, memandang makhluk itu dengan rasa heran. Rendah sekali kau mau tunduk pada manusia. Mbah Jiwo membalas tajam. Kimaisa Ombo tidak tunduk padaku. Kami hanya memiliki tujuan yang sama, menghentikan kalian dan melindungi alam kami dari kehancuran. Namun sebelum Kimaisa Ombo bisa menyerang, sosok ular raksasa muncul dari balik kegelapan.
Dewi Naganingrum yang telah kehilangan kesabarannya melesat maju. Tubuh ularnya melilit Ki Maesa Ombo dan Bajiwo dalam cengkraman yang mematikan. Wah! Ki Maesa Ombo mengamuk. Dengan kekuatan luar biasa ia meraih tubuh ular Dewi Naganingrum dan mencoba merobek lilitannya. Tubuhnya bergetar hebat dan dari pori-pori mulai keluar cairan panas yang melelehkan tanah di sekitarnya. Tidak mungkin. Dewi Naganingrum tertegun. Penguasa lembah ini tidak mungkin memiliki kekuatan sebesar ini. Tubuh Ki Maesa Ombo semakin membesar, memerah seperti bara yang baru tersulut. Keringat dan liurnya berubah menjadi lahar panas, mengalir deras dari tubuhnya yang terus berkembang. Waktu kita tidak banyak, hancurkan ular itu, teriak Bajiwo sambil melilitkan tali merah pada kedua tangannya. Ia terus melantunkan mantra yang menjadi sumber kekuatan dari Ki Maesa Ombo. Kapak raksasa Ki Maesa Ombo bergerak cepat, menghantam dan memotong ekor ular Dewi Naganingrum. Darah hijau pekat menyembur dari luka itu, menciptakan genangan beracun yang mematikan. Tidak mungkin, kekuatan kalian bisa melukaiku, jerit Dewi Naganingrum. Namun meski terluka, Dewi Naganingrum melayang mundur, matanya memancarkan kebencian. Asap beracun keluar dari tubuhnya, menyelimuti Ki Maesa Ombo. Racun itu begitu pekat hingga bahkan udara di sekitar mereka menjadi mematikan. Namun Ki Maesa Ombo tidak mundur. Dengan amarah yang membara ia melawan tanpa henti, serangannya semakin brutal. Ini bukan kekuatan biasa. Dewi Naganingrum menyadari sesuatu. Ini kekuatan dari Merapi. Bajiwa tersenyum tipis. Kau akhirnya mengenalnya dan kau juga tahu kekuatan ini tidak akan berhenti sebelum menenggelamkanmu. Merasa terpojok, Dewi Naganingrum mengerahkan seluruh kekuatannya. Tubuh ularnya yang raksasa melayang tinggi ke langit dan asap hitam yang lebih pekat mulai mengepul darinya. Langit-langit menjadi gelap. Hujan deras berubah menjadi hujan asam yang menyiksa. Gawat, bisik Bajiwo. Dia mulai menunjukkan wujud aslinya. Selesai. Suara denting cawan Bliwaja menggema. Bersama dengan itu roh-roh yang sebelumnya dipanggil oleh Kanjeng Ratu Segerani tiba-tiba terdiam. Dalam sekejap mereka lenyap, meninggalkan keheningan yang mencekam. Tidak mungkin. Kanjeng Ratu Segerani menatap sekeliling dengan panik. Ia tidak menyangka bahwa kekuatannya dapat dipatahkan begitu saja. Di sisi lain, Bliwaja tidak membuang waktu. Ia melihat sosok ular Dewi Naganingrum yang mengancam dari langit. Dengan tenang, ia melangkah maju. Hanya aku yang bisa menghadapinya. Mundur. Tubuh Bliwaja mulai berubah. Dengan mantra yang mengalir dari batinnya, ia memanggil kekuatan aksara yang telah ia pelajari dari 100 kehidupan. Tubuhnya perlahan bertransformasi menjadi sosok Rangda, makhluk mistis yang penuh daya magis. Dar. Tubuh Rangda dan ular raksasa itu bertemu di udara, menciptakan ledakan energi yang mengguncang bumi. Petir menyambar tanpa henti, membelah langit yang telah pekat. Pertarungan sengit terjadi di atas sana, antara dua kekuatan yang saling menghancurkan. Kanjeng Ratu Segerani menatap penuh keterkejutan. Tidak mungkin ada manusia yang mendapatkan kekuatan danyang selain diriku. Nyai Jambrong yang berdiri tidak jauh dari Ratu Segerani tertawa sinis. Kau terlalu sombong, Segerani. Bliwaja telah hidup dan mati 100 kali untuk mempelajari ilmunya. Kau hanyalah mainan para danyang yang haus kuasa. Ratu Segerani tidak menjawab. Ia hanya menggertakkan gigi, menatap penuh amarah saat pertarungan di atas langit semakin memuncak, memanggil kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku tahu kekuatan Angkara Saka jauh lebih besar dari ini. Suara Kanjeng Ratu Segerani bergema, penuh kesombongan dan ambisi. Dalam sekejap kekuatan dahsyat mengalir dari tanduk Angkara Saka menjalari tubuhnya. Tubuh manusiawi Ratu Segerani mulai menunjukkan batasnya. Darah memuncrat dari pori-pori matanya, bahkan dari mulut dan hidungnya. Namun bukannya kesakitan, ia justru tertawa terbahak-bahak, menikmati energi yang semakin menguasainya. Lagi, berikan aku lebih banyak, serunya di antara tawa liar. Tubuhnya kini berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, hampir tidak menyerupai manusia. Kulitnya koyak, darah terus mengalir, menciptakan genangan merah di bawah kakinya.
Namun ia tampak semakin kuat, semakin mematikan. Aku dan pasukanku semakin tidak terkalahkan dengan kekuatan ini. Serak. Dari balik kegelapan, sosok-sosok menyerupai prajurit kerajaan zaman dulu bermunculan di sekitar Nyai Jambrong dan yang lainnya. Mereka adalah pasukan Ratu Segrani, tetapi kini wujud mereka serupa dengannya, dipenuhi luka menganga dan darah yang tidak berhenti mengalir. Sial, dari mana Morja Laknat itu mendapatkan pengikut sebanyak ini? Guntur berteriak frustasi, menggenggam tangannya dengan erat. Dirga menatap para makhluk itu, tubuhnya tegang. Ia bisa merasakan aura mereka yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Jangan gegabah Guntur, kita tidak tahu seberapa besar kekuatan mereka. Namun sebelum Kanjeng Ratu Segrani sempat memberikan perintah kepada pasukannya, sebuah cahaya putih muncul di kejauhan, menerangi puncak gunung yang gelap. Apa itu? Guntur terpana, matanya menatap ke arah sumber cahaya. Bajiwo tampak terkejut. Ini kekuatan pusaka Danyang Putih. Bagaimana mungkin benda itu ada di sini? Di tengah kebingungan, suara Dewi Naganingrum bergema. Hentikan Segrani. Mancing Marcapada telah pulih, tugas kita selesai. Ratu Segrani tidak mengabaikan seruan itu. Matanya tertuju pada bola cahaya yang memancar kekuatan besar. Sementara itu Beli Wajah yang menyadari pentingnya benda tersebut bergerak cepat, berusaha meraihnya. Namun wujud ular raksasa Dewi Naganingrum bergerak lebih gesit, melingkar di udara dan menelan pusaka itu dalam sekali lahap. Tidak akan ada lagi yang bisa menggagalkan kebangkitan Angkara Saka, teriak Ratu Segrani sambil tertawa liar. Tubuhnya berputar mengikuti jejak Dewi Naganingrum yang menghilang dalam kegelapan. Sial. Bajiwa meninju tanah dengan kemarahan yang tertahan. Ia bergegas menuju tempat di mana bola cahaya itu sebelumnya berada. Namun yang tersisa hanyalah energi tanduk Angkara Saka yang terus menyebarkan aura bencana. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Guntur bertanya dengan nafas berat. Rasa putus asa mulai menyelimuti dirinya. Beli Wajah menghela nafas, mencoba mengendalikan emosinya. Aku akan mencari keberadaan mereka. Ritual itu harus digagalkan. Beli Wajah segera mengambil posisi, duduk bersila dan mulai bersemedi untuk melacak keberadaan pusaka yang telah dirampas. Sementara itu Nyai Jambrong merasakan sesuatu yang aneh. Matanya menangkap sosok samar yang berdiri diam di tempat pusaka itu sebelumnya bersinar. Siapa itu? Tanya Nyai Jambrong mendekati sosok tersebut. Anehnya ia tidak merasakan ancaman sedikit pun dari keberadaannya. Dirga mendekat, memperhatikan sosok itu dengan seksama. Eyang, wajahnya tidak asing. Bajiwa menghampiri sosok itu. Tatapannya penuh rasa ingin tahu dan mendalam. Setelah mengamati lebih dekat, ia berseru. Ini pecahan sukma. Bajiwa mengelus janggutnya, mencoba memahami kehadiran roh tersebut. Ini pecahan sukma, jelas Bajiwa. Sukma yang selama ini menggantikan tugas mancing Marcapada setelah pusaka itu dihancurkan. Nyai Jambrong menatap roh itu dengan rasa haru yang mendalam. Perlahan ingatannya kembali. Tunggu, aku mengenalnya. Ia bergumam, suaranya bergetar. Kita mengenal pecahan sukma ini. Tangan Nyai Jambrong gemetar mengingat pertemuan pertama mereka, pertemuan yang dimulai dengan pertarungan sengit. Dia adalah orang yang membebaskanku dari kutukan ajian Segoro Demit. Air mata Nyai Jambrong jatuh tanpa ia sadari, menciptakan aura duka di tengah ketegangan yang belum usai. Dia adalah pecahan sukma dari leluhur Danan, dari anak putra Sambara. Pecahan sukma itu menghilang begitu saja, namun mereka yakin suatu saat mereka akan bertemu lagi dengan pecahan sukma itu saat ditakdirkan. Ada tempat keramat yang tersembunyi di kedalaman hutan belantara. Semakin ke dalam semakin banyak tanaman yang kering, hingga hanya tersisa hamparan tanah yang luas tanpa satupun makhluk hidup yang bisa tinggal di sana. Tanah di sana telah menghitam. Sesuatu yang terkutuk sudah merubahnya menjadi tanah mati. Ada seorang perempuan berdiri di tengah-tengah tanah mati itu, mengenakan pakaian yang tidak biasa ia gunakan. Boksar, ia mengenakan pakaian adat yang aneh dengan beberapa bulu unggas yang besar diselipkan di kepalanya. Kanjeng Sarwina, apa panjenengan harus melakukan ini semua? Kami tidak pernah merasakan kengerian seperti di tempat ini sebelumnya.
Ada 3 orang dari Trabiryasono, kepercayaan Mbok yang ikut berada di sana. Mereka memegang alat musik pukul dan tiup seolah bersiap mengiringi apa yang dilakukan Mbok. Tapi mereka ragu. Ada raksasa yang akan bangkit di sebuah bukit di mana ada desa-desa berdiri di atasnya. Ada api yang menyala begitu besar yang hidup mengancam manusia. Ada kekuatan kematian yang bisa mencabut nyawa siapa saja yang bertatapan dengannya. Jika perang para danyang terjadi di alam manusia, kalian pikir ada berapa nyawa yang akan menjadi korban? Mbok menjelaskan sambil mempersiapkan ritualnya dengan membakar kemenyan di beberapa sisi. Apa ritual ini bisa menangani itu semua? Kenapa harus Kanjeng Sarwina yang melakukan? Mereka masih ragu. Setiap kemampuan yang dimiliki manusia datang bersama tanggung jawab yang dipikulnya. Jika nyawaku cukup berharga untuk memindahkan pertarungan itu ke tanah danyang, itu sudah cukup. Aku yakin mereka bisa menuntaskan sisanya, ucap Mbok sambil menengadah ke langit. Ia mengingat tentang orang-orang yang selama ini berjuang bersamanya, mempertahankan alam manusia. Kita mulai ritual kita, perintah Mbok tegas. Tidak ada pertanyaan lagi dari ketiga pengikutnya. Alunan suara gendang, alat musik tiup, dan tembang mantra terdengar kecil di tanah tanpa kehidupan itu. Mereka menyebut tempat itu sebagai tanah mati, bagian hutan tanah Jawa yang diambil dan dipindahkan ke alam lain. Di masa lalu, keberadaan para danyang mengakibatkan ketidakseimbangan alam di bumi. Para Batara yang menyadari hal ini mengambil satu bagian dari hutan yang subur dan menjadikannya sebuah alam yang terpisah dengan alam manusia. Tanah itu ditinggali oleh para danyang yang menjalankan perannya di alam manusia, dan bagian hutan itu kini menjadi tempat tanpa nyawa yang dikenal sebagai tanah mati. Namun tempat itu juga yang menjadi salah satu tempat yang mampu menghubungkan kedua alam itu. Mbok tiba-tiba terjatuh di tengah tarian ritualnya, nafasnya terengah-engah, seolah ada sesuatu yang menggerogoti jiwanya. Danan, Cahyo, aku tidak pernah menyangka takdir kalian sebesar ini. Tapi tenanglah, kalian tidak akan bertarung sendiri, gumam Mbok. Ia pun kembali menarikkan ritualnya, dan secara perlahan sesuatu seperti benang hitam muncul dari dalam tanah dan melilit Mbok. Ia pun menari-nari dan berputar mengumpulkan benang-benang hitam itu, namun di saat bersamaan benang-benang itu menghisap kekuatan hidupnya. Sekali saja, biarkan aku menyelesaikan ritual ini. Mbok menyemangati dirinya yang mulai kewalahan, saat tiba-tiba setiap benang yang tergulung di tubuhnya menunjukkan penglihatan makhluk-makhluk yang begitu dikdaya. Jagatbara, Nyai Durgati, Dewi Naganingrum, Kalabuto, seolah benang-benang itu menghubungkan tanah itu dengan mereka. Kita akan berhasil, senyum Mbok. Namun ketika pengikutnya khawatir, mereka mengetahui Mbok tengah berlomba mana yang akan terjadi lebih dulu, ritual itu atau kematiannya. Apa kalian akan ikut dalam pertarungan ini? Cahyo yang baru saja pulih sepenuhnya dengan bantuan Danan dari semesta bara memastikan niat Chandra Mukti dan Danan itu. Tidak, Cahyo. Bencana yang mengerikan juga terjadi di semestaku. Di alam ini ada sesuatu yang bisa menahan pusaka mayit yang telah berkuasa di semestaku. Tujuanku adalah menemukannya, jelas Danan dari semesta bara. Benar, aku pun yakin jika kami terlalu banyak ikut campur dalam kejadian besar semesta ini, pasti akan ada hal buruk yang terjadi, tambah Chandra Mukti. Aku mengerti. Semoga kalian menemukan apa yang kalian cari, balas Cahyo. Danan menghampiri sosok dirinya yang berasal dari semesta lain itu. Apapun kesulitan yang terjadi, percayalah satu hal, kau tidak sendiri. Danan dari semesta bara mengangguk. Kali ini ia benar-benar mengerti akan keadaan itu, tidak seperti masa lalunya yang menjeratnya dalam kesendirian. Kedatangan Cahyo menyadarkan dirinya bahwa ada orang-orang lain yang juga masih belum menyerah untuk berjuang. Bawalah, kau membutuhkannya, ucap Danan dari semesta bara menyodorkan keris Raga Sukma pada Danan, namun Danan menolaknya. Tenang saja, aku yakin jagat yang lain pasti akan kembali. Baiklah kalau begitu. Mereka pun berpisah menuju dua gerbang gaib yang berbeda.
gerbang yang dibuat oleh Chandra Mukti dan gerbang hitam yang dibuat oleh Roro Mayit. Perlu kukatakan, bahkan jika tadi kita semua bertarung dengan jagat bara, kita tetap akan kalah, jelas Roro Mayit. Aku sangat mengerti itu, balas Danan. Dan kalian masih yakin? Tidak ada sedikit pun di pikiran kami untuk ragu, jawab Cahyo. Aku mengerti. Roro Mayit kembali membawa menuntun mereka menuju gerbang terakhir. Danan dan Cahyo sadar pertarungan dengan jagat bara yang sesaat itu cukup menguras kekuatan Roro Mayit. Mereka pun memilih untuk mendahului Roro Mayit menuju tempat yang disebut dengan tanah perjanjian itu. Sunyi, seolah angin enggan berembus di sana. Namun saat menjejakkan kaki di tanah itu, Danan dan Cahyo hampir tidak mampu mempertahankan kesadarannya. Di hadapannya berjejer makhluk-makhluk dengan kekuatan yang tidak terbayangkan. Akhirnya mereka tiba, ucap sosok Dewi yang tubuhnya berkobar dengan api hitam. Cepat, mancing Marcapada sudah bangkit, segel pusaka itu lebih dahulu, jangan sampai kesalahan di masa lalu terjadi lagi. Dewi Agni ia sudah menyadari kemunculan pusaka Ratu Ular itu, namun lebih memilih untuk menahan danyang hitam lainnya di sana. Bagus Roro Mayit, kau berhasil membawa mereka ke sini, rebut pusaka itu dan bawa kepadaku, ucap Nyai Durgati yang menatap penuh kemenangan pada Roro Mayit yang berada di belakang Danan dan Cahyo. Mendengar perkataan itu, Danan dan Cahyo pun menoleh. Ia tidak menyangka akan mendapat sambutan seperti itu. Tidak. Cahyo menoleh ke belakang dan memperhatikan Roro Mayit yang terlihat merunduk dengan senyuman liciknya. Roro Mayit tertawa puas seolah merasa berhasil melakukan rencananya. Danan tidak ingin gegabah. Ia menatap tajam ke arah Roro Mayit, mempertanyakan maksud dari tawa itu. Apa itu benar? Ia menggenggam erat mahkota pusaka itu dan menyembunyikan di belakang tubuhnya. Dengan senyuman yang licik, Roro Mayit berjalan perlahan dengan kekuatan hitamnya yang meledak-ledak. Dengan mudah Danan dan Cahyo merasa gemetar dengan sosok yang dari tadi berusaha melindungi mereka itu. Roro Mayit sama sekali tidak menghentikan langkahnya menuju Danan. Kami memang percaya padamu, namun bukan berarti kami tidak memikirkan kemungkinan ini. Cahyo tidak menahan dirinya. Kekuatan warna surat telah merasuk sepenuhnya ke tubuhnya. Tidak kusangka, ternyata tetap akan berakhir seperti ini. Wajah Danan benar-benar kecewa. Tepat saat Roro Mayit tiba di hadapan Danan, ia tidak menoleh. Ia terus berjalan melewati mereka berdua dan tidak melakukan apapun pada mereka. Tidak akan aku biarkan kalian menyentuh mereka tanpa melangkahiku, ucap Roro Mayit. Kalimat itu seketika memancing kebingungan di antara para danyang. Danan dan Cahyo pun semakin tidak paham dengan apa yang terjadi. Roro Mayit? Danan mempertanyakan maksud danyang hitam itu. Aku akan sangat senang jika kalian mau memanggilku dengan nama Jayanti, ucap Roro Mayit tiba-tiba. Jayanti? Cahyo semakin bingung. Nyi Sendang Rangu sudah mengatakan bahwa kalian tidak akan bertahan saat berhadapan dengan kekuatan mengerikan ini. Untuk itulah aku ada bersama kalian. Tapi kenapa? Danan masih tidak mengerti dan sepertinya Roro Mayit terlihat enggan untuk menjawab. Jadi kau memilih untuk berkhianat? Nyai Durgati yang kesal mengibaskan tangannya dan sebuah gumpalan kekuatan hitam melayang ke arah Roro Mayit. Serangan itu tidak menyentuh Roro Mayit. Seketika sebuah pohon besar muncul menahan kekuatan terkutuk itu. Niatnya untuk melindungi kedua manusia itu sudah menjadi alasan yang cukup untukku menjaganya. Tidak akan aku biarkan apa yang terjadi pada Wisangkala terjadi lagi. Ratu Puspa Cempaka muncul menghadang Nyai Durgati. Sementara itu jagat bara pun tiba. Ia sudah memandang langsung musuh bebuyutannya, Dewi Agni, yang tengah menjaga bagian terpenting. Di reruntuhan tanah itu, hawa panas mereka beradu memperkeruh rapuhnya batas alam di sana. Gila, kita tidak seharusnya ada di tempat ini. Danan benar-benar gentar. Benar, aku kangen masa-masa kita hanya menghadapi pocong dan orang kesurupan saja, ucap Cahyo. Kalau kau mau, aku bisa memanggil pocong sebanyak apapun yang kamu mau, balas Roro Mayit yang dengan seketika membuat wajah Cahyo kecut. Enggak gitu konsepnya Mbak Jayanti. Teriakan Cahyo saat itu memunculkan tawa kecil di bibir Roro Mayit.
Danan dan Cahyo bersiap menghampiri Dewi Agni. Mereka berlari secepat mungkin menghindari runtuhan-runtuhan dan kobaran api yang meledak-ledak di sekitar mereka. Dewi Agni, Ratu Puspacempaka, Buto Cayaloka, mereka semua di pihak kalian. Jangan berada jauh dari mereka, perintah Roro Mayit. Kami mengerti. Pergerakan mereka memicu amarah Nyai Durgati dan Jagat Bara. Namun sebelum serangan mereka saling beradu, sesuatu mendekat dengan cepat. Sosok ular besar melayang di langit dan menerjang ke arah mereka. Ular itu, aku pernah melihatnya, ucap Cahyo mengenali sosok Dewi Naganingrum. Bagus Naganingrum, Manjing Marcapada ada di tangan kita. Kita pastikan Angkara Saka akan bangkit. Nyai Durgati tertawa melihat kedatangan Dewi Naganingrum dan Ratu Segrani. Melihat keadaan itu, keadaan menjadi semakin kacau. Jaga pusaka Ratu Ular, rebut Manjing Marcapada. Ratu Puspacempaka memberitahu apa yang harus mereka lakukan. Cahyo dan Danan semakin paham pentingnya kedua pusaka danyang itu. Danyang hitam membutuhkan kedua pusaka itu untuk tetap ada agar ritual bisa terus berjalan. Sedangkan mereka bersama danyang putih berniat menyegel kedua pusaka itu agar tidak ada lagi kelahiran danyang setelah kedua pusaka itu disegel. Itu artinya Angkara Saka pun tidak bisa dipanggil ke alam ini. Jangan pikir kalian manusia mampu mengimbangi kekuatan kami. Nyai Durgati mengincar Danan dan Cahyo, sementara Jagat Bara dan danyang hitam lain menahan Dewi Agni dan danyang putih lainnya. Menghadapi Nyai Durgati, Roro Mayit tidak lagi bisa mempertahankan wujud manusianya. Kekuatan hitam mereka berdua begitu pekat hingga Danan dan Cahyo tidak mampu mengukur kekuatan mereka. Kau tidak sadar diri, Roro Mayit. Kaulah yang terlemah di antara kami, para danyang hitam. Nyai Durgati meremehkan Roro Mayit, namun itu bukan gertakan semata. Saat itu juga Nyai Durgati berubah menjadi sosok yang begitu hitam dan jahat. Wujud mengerikan itu melayang-layang, memamerkan taringnya yang begitu panjang. Rangda. Cahyo menyadari sosok yang menakutkan itu. Ia sadar dalam wujud itu, Roro Mayit tidak mungkin mengimbanginya. Jangan takut Jayanti, kita hadapi bertiga, ujar Danan. Dalam wujud itu, ia tidak lebih lemah dari Jagat Bara. Roro Mayit cemas. Rangda itu jauh lebih hitam dan lebih besar dari perubahan yang pernah dilakukan Bliwaja. Saat kekuatan mereka hampir berbenturan, sebuah bola api melesat di langit dengan begitu cepat, seperti meteor yang jatuh ke bumi. Bola api itu menghantam wujud Rangda Nyai Durgati. Danan dan Cahyo tersapu begitu saja dengan ledakan itu. Namun dari bola api itu muncul satu sosok yang mereka kenal. Bliwaja. Danan tersenyum mendapati kedatangan teman terkuatnya itu. Bliwaja tidak menoleh. Ia terus menatap Rangda Nyai Durgati dengan tatapan serius. Pergilah, pertarungan ini tanggung jawabku, ucap Bliwaja. Tapi Danan cemas, namun Roro Mayit menahannya untuk ikut campur. Dia mampu. Mungkin hanya dia satu-satunya manusia yang mampu mengimbangi kekuatan danyang di sini, ucap Roro Mayit. Kekuatan Bliwaja meluap-luap dengan membabi buta. Ada kesamaan rasa dalam kekuatan Nyai Durgati dan Bliwaja. Kekuatan yang berasal dari tempat yang sama. Kau memilih untuk berada di antara makhluk fana itu. Kau pantas bersanding dengan kami dibanding makhluk menjijikan seperti manusia. Nyai Durgati memastikan niat Bliwaja. Jawabanku tetap sama. Seharusnya ilmu kita membimbing kita kepada moksa, bukan pada kenistaan ini, balas Bliwaja. Saat itu juga sosok Bliwaja berubah menjadi sosok Rangda bertubuh putih. Beberapa dari wujud perubahan yang pernah ia lakukan sebelumnya. Ia tidak sebesar Nyai Durgati, namun kekuatannya tidak lebih lemah dari sosok besar di hadapannya itu. Bliwaja, kumohon, jangan ada yang mati, ucap Cahyo yang tidak dibalas dengan reaksi apapun oleh Rangda Bliwaja. Mereka pun berlari menuju Dewi Agni. Walau Nyai Durgati mencoba mencari celah untuk menyerang mereka bertiga, Rangda Bliwaja dengan sigap mencengkram dahi Nyai Durgati dan membawa mereka berdua pada pertarungan yang tidak dapat ditebak ujungnya. Perjuangan kalian tidak akan berarti apa-apa. Kala Buto akan menghabisi manusia sebanyak mungkin dengan kebangkitannya. Kini Kanjeng Ratu Segrani yang menghadang mereka bertiga.
Kebangkitan Kalabuto sudah diramalkan oleh Tra Keramat Rojo Bedes yang terkuat, bukan berarti tidak terkalahkan, balas Cahyo. Jauh di desa Kandimaya, Ki Darubaya sudah mengurung dirinya selama 7 hari 7 malam di sebuah ruangan. Sudah waktunya, Ki. Nyai Kirana menjemput dalang yang sudah sangat sepuh itu saat lelaku puasanya sudah selesai. Pintu ruangan itu terbuka. Ki Darubaya muncul dengan tubuh rentanya yang semakin kurus dengan tatapan yang kosong. Ia berjalan ke sebuah tempayan air dan membasuh wajahnya. 2 orang pemuda pemain gamelan mengantarkan jarik, belangkon, dan pakaian kepada Ki Darubaya. Semua sudah dipersiapkan, Ki, ucap mereka. Ki Darubaya mengenakan pakaian dalangnya dengan bantuan kedua pemuda itu. Nyai Kirana lebih dulu meninggalkan tempat itu menuju sebuah panggung pementasan yang tidak ditonton oleh siapapun. Naya sudah menanti di sana bersama para pemain gamelan yang bersiap mengiringi sebuah pertunjukan. Aroma kemenyan tercium pekat, cahaya obor menerangi luas wilayah yang tidak seberapa itu. Menyambut kedatangan Ki Darubaya, Naya menembangkan sebuah tembang beriringan dengan gamelan yang mulai dimainkan. Arsa menatap dengan sedih keadaan dalang panutannya yang semakin menua itu. Ki Darubaya pun tiba di hadapan orang-orang yang selama ini mendukung setiap pementasannya. Ia menatap satu persatu wajah itu dengan senyum bangga. Ini adalah pementasan terakhir seorang Ki Darubaya, ucapnya yang dibalas dengan tatapan mata yang berkaca-kaca dari semua orang di sana. Ki Arsa membantu Ki Darubaya duduk di tempatnya dan mendampinginya dengan benar-benar. Pementasan kali ini terlalu sakral untuk dinikmati oleh manusia. Apapun bisa terjadi di pementasan ini. Dari atas bukit, sosok raksasa dengan tawa yang aneh sudah tidak sabar menanti dimulainya pementasan itu. Buto Kendil mengerti dengan maksud adanya pementasan itu. Gending gamelan itu menjadi pertanda pergerakannya. Kita mulai pementasan suci ini. Ki Darubaya mulai membunyikan dongdoknya. Sebuah pagelaran untuk mereka, penjaga alam yang berdampingan dengan kita. Sebuah pementasan dengan lakon Babat Tanah Danyang. Riuh suara pementasan itu terdengar dengan aneh. Tidak ada warga yang terusik ataupun penasaran, walau suara itu sayup-sayup terdengar ke seluruh penjuru desa Kandimaya. Tetapi saat pementasan itu dimulai, bayangan sosok raksasa muncul menutupi sang Buto Kendil. Peran kita sudah dimulai. Sosok raksasa itu menjemput Buto Kendil yang semakin semangat saat mendengar pementasan itu, seolah ia adalah bagian dari lakon yang dimainkan. Tawa itu membuat sang raksasa kuno, Buto Cayaloka, tersenyum. Wujud mereka pun menghilang begitu saja. Mereka pergi untuk menghadapi lawan mereka yang kebangkitannya membahayakan makhluk hidup di sekitarnya. Getaran tanah tidak berhenti selama beberapa hari di desa Trah Rojo Bedes. Sebagian warga sudah mengungsi, namun ada 2 orang manusia yang masih dengan bodohnya berdiam di sana menanti sesuatu yang tidak pasti. Sepertinya Mas Cahyo tidak akan kembali. Darmojo menatap ke puncak bukit yang terus mengeluarkan suara mengerikan itu dengan gelas kopi di tangannya. Kembali atau tidak, Mas Cahyo tetap pahlawan kita. Jika kekuatannya tidak mampu menghentikan bencana ini, maka tidak ada lagi yang bisa. Dumadi masih terus menguatkan mentalnya, mengharapkan kembalinya Cahyo di desa mereka. Bebatuan berjatuhan menimpa rumah-rumah desa di Trah Rojo Bedes. Hewan-hewan sudah habis berhamburan, namun suara tawa cekikikan dari makhluk yang tidak kasat mata terdengar menyambut sesuatu yang bangkit dari bukit itu. Jika wajahnya sebesar itu, apa itu artinya bukit ini akan hancur dengan kebangkitan Kalabuto? Dumadi gemetar. Kita lari saja seperti yang lain, Mat. Gak usah sok keren nungguin Mas Cahyo, ajak Darmojo. Tangan mereka yang membawa gelas kopi gemetar. Mereka tidak mampu menahan rasa takut saat sebuah tangan yang begitu besar muncul dari salah satu sisi bukit. Besar, begitu besar hingga mata mereka berdua tidak mampu melihatnya. Tangan itu seutuhnya. Dem! Suara dentuman terdengar membuat gempa di desa itu semakin besar. Pohon-pohon tumbang, tapi Dumadi dan Darmojo sadar suara dentuman itu bukan berasal dari kebangkitan Kalabuto. Anehnya, mereka berdua samar-samar mendengar suara gamelan dan pementasan wayang yang menarasikan kemunculan pahlawan.
Dua sosok raksasa muncul di bukit itu dan menahan bagian tubuh Kalabuto yang mulai muncul menghancurkan bukit itu. Buto? Ada dua Buto lagi. Dumadi semakin ketakutan. Ia hampir tidak bisa menahan diri untuk membasahi celananya. Namun di tengah ketakutan itu tiba-tiba seekor kera berbulu putih melompat melintasi mereka berdua. Kera putih itu kembali berlari menaiki bukit dan muncul di bahu salah satu raksasa itu. Kera putih mendampingi mereka. Dumadi bingung. Apa itu artinya mereka utusan Mas Cahyo? Darmojo kembali dengan persepsinya. Buto Kendil dan Buto Cayaloka pun tiba di Bukit Trah Rojo Bedes, sebuah bukit di mana reruntuhan kuno tersembunyi di puncaknya. Cayaloka, kau munafik. Suara Kalabuto menggema di bukit itu. Nyawa manusia tidak ada harganya untuk kalian lindungi. Mereka hanya akan mati dan menghilang begitu saja. Hidup mereka tidak ada artinya. Kalabuto sangat tahu, dengan keberadaan Buto Cayaloka dan Buto Kendil, ia akan kesulitan untuk membangkitkan tubuhnya yang begitu besar. Buto Kendil tidak memperdulikan perkataan itu. Ia masih terus memukuli bagian tubuh Kalabuto untuk kembali ke tanah sambil menikmati alunan gamelan dan tembang yang masih terdengar di telinganya. Tidak berarti katamu. Buto Cayaloka menertawakan Buto Kendil. Tanpa adanya manusia, tidak akan ada tontonan semenyenangkan ini. Raksasa itu pun menduduki kepala Kalabuto yang mulai terlihat di puncak itu. Ia menutup matanya sambil menyaksikan pementasan Ki Darubaya melalui penglihatan batinnya. Pementasan yang hanya dapat dinikmati oleh para danyang dimanapun mereka berada. Menyingkir, teriak Kalabuto. Diamlah, lakon utama sudah akan muncul, perintah Buto Cayaloka. Suara pementasan Ki Darubaya mengusik pertarungan di tanah perjanjian. Gending yang sakral itu terdengar hingga memancing senyum di antara danyang-danyang putih. Pantas saja kau tidak tergoda olehku, ucap Roro Mayit tiba-tiba. Danan bingung dengan pembicaraan tiba-tiba Roro Mayit saat itu. Sambil terus melayang, Roro Mayit menutup matanya menikmati suara merdu dari seorang sinden yang mengiringi Ki Darubaya. Siapa namanya? Naya, ucapnya sambil masih menutup mata. Danan memelankan langkahnya. Ia kaget mendengar nama itu disebut oleh Roro Mayit. Jangan sentuh. Shh. Roro Mayit tidak membiarkan Danan berbicara. Jaga dia baik-baik ya. Hanya dia yang pantas mendampingimu. Danan tidak mengerti harus bersikap apa saat mendengar kalimat itu dari Roro Mayit. Namun setelah mengucapkan kalimat itu, Roro Mayit membuka matanya dan berfokus pada sosok lawan yang ada di hadapannya. Tanpa disadari, sosok makhluk-makhluk berwujud prajurit kerajaan yang berlumuran darah sudah mengepung mereka bertiga. Kanjeng Ratu Segerani yang sudah dirasuki kekuatan Angkara Saka memimpin makhluk-makhluk itu untuk menghabisi Danan dan Cahyo. Kau masih mau berkhianat? Ku beri kau satu kesempatan untuk mengambil pusaka itu dari manusia itu, ucap Ratu Segerani pada Roro Mayit. Apa yang membuatmu merasa pantas berkata seperti itu padaku? Balas Roro Mayit. Lihatlah sendiri, kekuatan Angkara Saka telah memilikiku. Membangkitkan mayat seperti yang kau lakukan, itu hanyalah perkara kecil untukku sekarang, ucap Ratu Segerani dengan sombong. Puluhan prajurit dari masa lalu yang kesetanan segera saja mengincar Danan dan Cahyo. Tidak tinggal diam, suara raungan Wanasura menggema disusul dengan tubuh-tubuh prajurit-prajurit itu yang terpental. Sayatan-sayatan angin dari Gamburu Mekso menembus tubuh-tubuh terkutuk itu. Percuma, mereka tidak mengenal kematian. Ratu Segerani menertawakan serangan Cahyo. Roro Mayit tidak menghiraukan pertarungan Danan dan Cahyo. Ia berjalan mendekat ke arah Ratu Segerani yang terus meremehkan mereka. Aku iri, ucap Roro Mayit. Ratu Segerani tertawa mendengar ucapan Roro Mayit saat itu. Sudah sepantasnya, kekuatanmu tidak ada artinya di hadapan kekuatanku saat ini. Bukan itu. Ratu Segerani menghentikan tawanya melihat tatapan serius sang Roro Mayit. Aku itu iri pada kalian manusia. Aku selalu berharap untuk bisa hidup seperti manusia. Dusta, bantah Ratu Segerani. Kau lupa berapa ratus nyawa sudah ditumbalkan untukmu. Kau lupa beberapa senangnya kau menari-nari di antara mayat-mayat yang dipersembahkan untukmu. Benar,
Itulah aku. Itu semua karena aku iri dengan kehidupan kalian manusia. Aku benci saat melihat kalian tertawa, tersenyum, saling membahagiakan satu sama lain. Aku iri. Lebih baik kalian mati. Teriak Roro Mayit dengan kekuatannya yang meledak-ledak di hadapan Ratu Segrani. Ratu Segrani yang telah membuang kemanusiaannya itu tidak terima dengan pernyataan Roro Mayit. Tapi jika kau ingin apa yang bisa kulakukan pada manusia, seharusnya kau juga sadar apa yang bisa kulakukan padamu. Senyum licik Roro Mayit kembali muncul di hadapan Ratu Segrani. Trak! Tiba-tiba penglihatan Ratu Segrani menjadi gelap. Tidak ada apapun yang terlihat, namun teriakan, rintihan, umpatan terdengar riuh di telinganya. Tubuhnya sulit bergerak dari tangan yang terus mencengkram dan mengerubunginya. Menyingkir! Kekuatannya meledak-ledak, namun ratusan tangan, wajah, dan bagian tubuh terus mengincar tubuhnya. Hidup! Kami mau hidup. Suara itu terdengar dari balik bagian tubuh yang menenggelamkan Ratu Segrani. Sakit. Keluarkan kami dari sini. Kanjeng Ratu Segrani tidak memperdulikan semua itu. Ia menghancurkan, melumat, dan menghabisi semua yang mendekat kepadanya. Teriakan kesakitan semakin terdengar, namun semua itu tidak ada habisnya. Tubuh-tubuh itu perlahan menyatu kembali. Kami sudah mati. Kami tidak bisa mati lagi. Tubuh-tubuh itu berbicara. Mereka hancur, namun mereka kembali menyatu lagi menyambut siksaan mereka kembali. Apa yang kau lakukan padaku, Roro Mayit? Teriak Ratu Segrani. Namun sama sekali tidak ada jawaban. Sebaliknya, udara tiba-tiba semakin panas, seolah ia dan tubuh-tubuh itu terendam di dalam kolam lahar. Kurang ajar, hentikan! Ratu Segrani menggunakan segala cara. Ia mencari cara untuk meninggalkan tempat itu, namun tempat yang berbeda membuat dirinya membeku. Dengan rasa yang menusuk-nusuk tubuhnya, hentikan! Prak! Tiba-tiba tubuh Kanjeng Ratu Segrani kembali ke tempatnya dengan wujud yang mengenaskan. Tubuhnya hangus dengan luka bakar yang mengerikan dan darah yang terus mengalir dari setiap lubang di tubuhnya. Selamat datang di rumahku, alam kematian. Senyum Roro Mayit. Kurang ajar, habisi mereka. Dengan tubuh yang lemah, Ratu Segrani memerintahkan pengikutnya untuk menyerang, namun sama sekali tidak ada pergerakan di sana. Di mana pengikutku? Ratu Segrani panik. Ia mencari tumbal-tumbal yang ia kumpulkan selama ratusan tahun untuk menjadi pengikutnya. Mereka sudah pergi dengan tenang ke tempat seharusnya mereka berada. Danan berdiri setelah membacakan doa terakhirnya untuk jasad yang terjebak dalam kutukan Ratu Segrani itu. Tenang. Tidak mungkin. Mereka tidak bisa mati. Cahyo menghadang Ratu Segrani yang hendak mengincar Danan. Danan masih kelelahan setelah mengangkat kutukan dari ratusan pengikut Ratu Segrani itu. Aku saja. Roro Mayit memberi isyarat pada Cahyo. Benar yang kau katakan, Segrani. Akulah yang terlemah di antara para danyang, bukan karena aku tidak memiliki kekuatan, namun kemampuanku hanya berlaku pada manusia, makhluk yang mengenal kematian. Bisik Roro Mayit. Bisikan Roro Mayit saat itu membuat Segrani gemetar. Tidak, Anggara Saka memberkatiku, kekuatannya meluap di tubuhku. Benar ucapan Ratu Segrani. Kekuatan Anggara Saka kembali merasuk ke tubuhnya, namun rasa sakit yang dirasakan Ratu Segrani tidak berkurang sedikit pun. Ingatlah, sebanyak apapun kekuatan yang kau terima, kau tetaplah manusia. Tawa Roro Mayit saat itu terdengar begitu mengerikan. Kita kembali lagi. Tidak, jangan bawa aku ke sana lagi. Tidak. Kini wajah Ratu Segrani benar-benar pucat. Sayangnya, aku mempunyai kuasa penuh atas manusia yang sudah membuang Tuhannya sepertimu. Darah semakin bermuncratan dari lubang hidung, telinga, mata Ratu Segrani. Siksaan di alam itu terus ia rasakan. Sakit, hentikan, sakit. Rintihan itu terdengar bersamaan wajah putus asa Ratu Segrani. Bunuh saja aku, buat aku mati. Rasa sakit yang diterima Ratu Segrani tidak bisa membuatnya bertahan. Namun Roro Mayit enggan memberikan kematian kepadanya. Manusia yang berani-beraninya mencoba menyentuh matahari harus merasakan panasnya hingga hangus terbakar. Bisik Roro Mayit.
Semua siksaan itu hanya akan berakhir saat kita menjemput akhir zaman. Mendengar perkataan itu, mata Ratu Segrani terbelalak. Namun siksaan yang semakin menyiksa bahkan membuatnya tidak mampu lagi berbicara. Ia menatap ke sekitarnya. Ia mengulurkan tangannya ke arah Dewi Naganingrum, namun tidak ada satupun danyang hitam yang berniat menolongnya. Mereka hanya melirik sekilas pada Ratu Segrani yang sudah tidak berdaya itu, seolah tidak menganggapnya ada. Ia pun harus pasrah menerima siksaan alam kematian itu sebagai bayaran sumpahnya membuang Tuhannya. Itu terlalu mengerikan, ucap Danan. Awas, kalau kamu sampai menyinggung perasaan Jayanti, Yanan, bisik Cahyo. Lah, kan kamu yang katanya mau melindungi aku dari cewek gatel itu, protes Danan. Gak jadi. Roro Mayit menoleh ke arah Danan dan Cahyo dalam wujud danyangnya. Saat itu tubuh mereka berdua gemetar, membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka menyinggung perempuan itu. Dewi Agni, Cahyo berteriak dengan keras menunjukkan keberadaan mereka yang mencapai dirinya. Danan melambaikan pusaka Ratu Ular itu, mempertanyakan apa yang harus dilakukan pada benda itu. Lindungi pusaka Ratu Ular sampai kami merebut Manjing Marcapada, tetaplah di pusat runtuhan itu, perintah Dewi Agni. Saat itu kobaran api Dewi Agni melingkar melindungi mereka bertiga. Pohon-pohon besar tumbuh di sana, menjadi tempat Danan dan Cahyo menyembunyikan diri mereka dari penglihatan danyang hitam. Danan melihat bentuk-bentuk formasi aneh di bekas runtuhan itu. Ia merasa formasi itu berhubungan dengan cara mereka akan menyegel pusaka itu. Kekuatan besar meluap-luap. Seluruh danyang terhenti sesaat menyadari bagian tubuh Angkara Saka kembali muncul di satu tempat. Kekuatan ini, Angkara Saka, Roro Mayit menggumam. Cahyo menatap Danan. Mereka memikirkan hal yang sama saat itu. Kita tidak bisa diam di sini saja, kan? Tanya Cahyo. Kita cari cara untuk merebut Manjing Marcapada, balas Danan. Niat mereka berdua bersambut dengan sebuah pusaka yang melesat menghantam wajah Dewi Naganingrum. Itu tombak lembu warok. Danan menoleh ke arah asal lemparan itu. Ia mendapati kedatangan Panji dan Bawijan ke tempat itu. Kalian? Di sini terlalu berbahaya. Tidak ada manusia yang bisa bertahan tanpa perlindungan. Cahyo cemas dengan kemunculan mereka. Namun Bawijan dan Panji mengarahkan wajahnya ke sekumpulan pengikutnya yang menjalankan ritual. Kami mengerti, Mas Cahyo. Kami tidak akan bertahan tanpa sosok itu. Panji menunjukkan ke arah tombaknya yang kembali. Dan saat itu juga samar-samar terlihat bayangan sosok pendekar besar bertubuh seperti lembu. Kami bertempur bersama lembu warok, jelas Panji. Sebuah pukulan mengandung ajian mementalkan raksasa yang berselimutkan api. Jagat Bara terpukul mundur dengan serangan guntur yang datang tiba-tiba dengan pukulan berwujud harimau itu. Beli wajah, kau curang, protes guntur yang tertinggal oleh beli wajah dari tempat mereka bertemu sebelumnya. Lakukan bagian kalian, jangan ganggu pertempuranku, perintah beli wajah yang terlihat hampir kewalahan. Namun keadaan itu juga terlihat di wujud Nyai Durgati. Manusia lagi, menjijikkan, teriak Nyai Durgati. Teriakan itu terputus saat sebuah keris melayang melesat ke seluruh penjuru arah di tempat itu. Dirga terlihat duduk bersila dalam perlindungan Nyai Jambrong. Sukmanya menyatu dengan keris Dasa Sukma yang melayang mencari celah yang mungkin bisa mereka dapatkan. Tenang saja, kami bertempur bersama Raden Singogalu. Nyai Jambrong menoleh ke arah Danan menjelaskan apa yang terjadi. Danan pun menoleh ke arah Guntur, dan sosok yang dimaksud itu sedang melesat berdampingan dengan Guntur, membiarkan tubuh manusia mereka bertiga terintimidasi dengan kekuatan para danyang. Beri aku ruang, semua harus kusiapkan di tempat ini. Tiba-tiba Mbak Jiwo dan Ki Maisa Ombo muncul di dekat mereka. Mbak Jiwo? Danan senang melihat Mbak Jiwo yang dilindungi oleh Ki Maisa Ombo itu. Pak Le pasti akan kembalikan. Kalau begitu, aku harus memastikan keris Sukma Geni kembali dapat ia gunakan saat ia kembali. Jelas Mbak Jiwo yang mulai ritualnya mempersiapkan bila keris untuk Pak Le. Pertempuran dulu pun bahkan tidak seramai ini, tawa Dewi Agni yang semakin berkobar melihat keberadaan manusia-manusia yang ikut ke dalam pertarungan.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.